Dan juga nanti akan ada tim dari Rumah Sakit IMC, yaitu adalah narasumber kita yang akan mengisi materi kita hari ini, yaitu Dr. Rudi Kurniawan Putra, spesialis pulmonologi, beserta tim dari Rumah Sakit IMC. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir dalam acara seminar kesehatan hari ini yang diprakarsai oleh Forum K3L Egypt. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa diberikan keleluasaan dan kesempatan di mana kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, yang bertepatan dengan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023. Baik hadirin yang kami hormati, perkenalkan sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Rahmat Hidayat Sunandar dari PT Komodo Indonesia yang akan memandu berjalannya atau yang akan memandu rangkaian dari setiap sesi seminar yang akan berjalan hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan secara global susunan acara yang akan kita ikuti dari kegiatan ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang saya lakukan, kemudian yaitu adalah pembacaan doa, dan yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Nanti ada beberapa tamu undangan yang akan mengisi sambutan-sambutan dalam kesempatan ini, dan yang terakhir adalah acara inti, yaitu pemberian atau penyampaian materi seminar yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan pernafasan. Ya, dalam hal ini juga pernafasan atau kesehatan yang sering kita alami di perusahaan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita akan menutup kegiatan seminar hari ini dengan pengundian door prize. Di sini ada banyak door prize, sekitar kurang lebih ada 15 buah door prize yang cukup menarik yang akan kita bagikan khususnya untuk seluruh peserta di kegiatan hari ini. Tak lupa nanti akan kita tutup kegiatan ini dengan sesi foto bersama. Baik, untuk langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa, dan pembacaan doa ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Dedi Hermawan. Kepada Bapak Dedi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah sebelum kita mulai acara ini kita berdoa menurut agama masing-masing dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi yang sudah memimpin untuk doa pembuka acara hari ini dan sudah memimpin kita untuk berkhidmat sejenak. Semoga segala kegiatan yang kita laksanakan hari ini diberikan kelancaran dari mulai awal sampai terakhir, serta segala kegiatan ini diisi dengan keberkahan dan juga Allah meridhoi semua dari yang sedang kita ikhtiarkan hari ini. Baik, kita langsung ke sambutan yang pertama. Untuk sambutan yang pertama ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Forum K3L Egypt, yang dalam hal ini beliau adalah sosok muda dan juga kalau salah seumuran sama saya ya, sosok muda. Dan juga mungkin ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua, ya. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nida Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang selaku penggagas Forum K3L Egypt, kemudian Ibu Delima dan tim dari RSIMC, tim panitia yang lain dan Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan seminar kesehatan Forum ketiga LEGIP di November 2023 ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik? Luar biasa. Yes. Alhamdulillah ya. Ini kok kelihatannya pada ngantuk nih. Di sebelah kiri Bapak Ibu, kanan ya, ada snack sama kopi. Jadi kita sambil santai aja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat ya, dan nikmat waktu luang tadi kata Pak Rahmat juga, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan acara ini menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita bersama. Bapak Ibu, mungkin sekedar informasi bahwa Forum K3 LEGIP adalah forum yang digagas oleh Bapak Bambang sekitar beberapa tahun lalu bersama teman-teman yang lain, praktisi-praktisi K3, dan kami bergabung di sini punya misi ya, punya tujuan, punya harapan, yaitu bisa mengimplementasikan budaya K3 dan bermanfaat untuk perusahaan dan orang-orang sekitar. Jadi misi kita memang misi kemanusiaan dan sosial. Alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan selain seminar-seminar dan sharing informasi, donor darah itu kita rutin 3 bulan sekali, dan ada beberapa event yang sifatnya bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, dan kami juga terima kasih kepada sponsor dan juga support untuk kegiatan ini, yaitu Forum HR LEGIP yang diketuai oleh Ibu Teti dan tim, dan dari MC yang diwakili oleh Ibu Delima. Kenapa kami menggagas atau mengangkat tema seminar kesehatan ini? Mungkin beberapa waktu yang lalu dari Forum K3L itu mengadakan seminar lingkungan yang temanya adalah emisi udara. Banyak faktor-faktor emisi udara yang menyebabkan atau mengakibatkan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sekarang ini mungkin Bapak Ibu karyawannya itu banyak ya yang tidak masuk gara-gara ISPA, kemudian yang nggak masuk juga gara-gara mungkin flu seperti itu, penyakit pernapasan. Kadang kita di sini masih sering ketukar mana ISPA, mana flu, mana TB gitu ya, TBC paru ya, TB paru. Kemudian kita suka ketukar-tukar. Jadi mungkin di sini kita bisa bahas apa sih penyakit pernapasan. Kemudian kalau ada karyawan mungkin yang izin karena sakitnya flu gitu ya, atau batuk pilek, menurut Bapak Ibu harus istirahat atau boleh masuk, atau seperti apa juga nanti boleh kita sharing gitu ya. Karena kadang-kadang di kantor, masa flu doang nggak masuk gitu ya. Bagaimana efek penularannya sama yang lain, itu juga penting untuk kita cermati gitu. Dan yang paling penting ada di kegiatan industri ini banyak sekali emisi udara yang sifatnya bisa mempengaruhi pernapasan kita, baik itu karyawan maupun orang sekitar gitu ya. Jadi sifat kita adalah bukan hanya pengobatan, tapi preventif yang paling penting, sehingga penyakit-penyakit ini bisa kita cegah. Dan pastinya setiap derajat kesehatan itu mempengaruhi produktivitas karyawan sendiri. Jadi oleh karena itu harapannya dari seminar ini kita dapat pengetahuan tentang penyakit-penyakit pernapasan, pencegahan, dan juga penanggulangannya. Harapannya juga bukan cuma digunakan di dunia industri aja, tapi di rumah, di keluarga juga bisa untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami permasalahan terkait pernapasan. Harapannya ini hanya dipelajari Bapak Ibu, tidak terjadi pada kita atau keluarga kita atau karyawan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini bisa menambah manfaat kita dan silaturahim Bapak Ibu, karena Forum K3 LEGIP ini juga bagian dari kawasan industri LEGIP. Jadi kita saling sharing, saling berbagi, dan Bapak Ibu juga bisa sharing nanti. Barangkali nanti ada diskusi ya Pak Rahmat di perusahaannya seperti apa, atau ada tips ya, silahkan. Kami terbuka untuk itu, kita saling belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam acara ini ada yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan selamat mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah disampaikan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini, dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya kita lakukan
Pengarsa Forum K3 Legib, Pak Bambang. Nampaknya beliau sudah bersiap-siap dan tidak sabar ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, kita langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bambang, Pengarsa Forum K3 Legib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Tadi saya gak enak hati lah, pernah di seolah mohon maaf dipuji-puji, tapi saya biasa aja. Saya memang penggagas, tapi tanpa bantuan teman-teman semua saya bukan apa-apa. Dan ini saya lihat banyak wajah-wajah baru dan harapannya gak berhenti sampai di sini seperti pesan saya sebelumnya. Dan tidak lupa saya salam hormat dan salut ya buat Bung Ida yang masih mau melanjutkan. Ini pun dulu banyak sebenarnya tokoh-tokoh perempuan ya, dari siapa? Bu Putri dari sebelah di roster banyak lah. Dan mudah-mudahan dari teman-teman semua nih, terutama yang masih muda-muda silakan. Ataupun kita tidak terbatas umur. Karena Forum K3 Legib sendiri seperti yang disampaikan tadi tujuannya adalah sosial dan edukasi. Kita tidak memandang siapapun, kita akan berikan sama-sama belajar, kemudian saling memberikan pendidikan. Dan saya pun jauh-jauh di sini karena kecintaan saya pada Forum K3 Legib. Waktu saya luangkan untuk datang ke sini untuk sekaligus silaturahmi dengan teman-teman semua banyak ya di sini. Dan mudah-mudahan ini berlanjut. Dan tidak lupa salah satu sponsor ya, sebenarnya mitra yang saya sama Bu Lima udah lama kenal ya. Dan kita seperti sahabat ya. Bukan seperti mitra bisnis lainnya. Hanya ada pinnya saja, mohon maaf. Benar gak? Ketika kita bermitra di perusahaan, ada pihak baru dekat tuh kemana-mana makan. Tapi kita tolong bantu support Egypt. Dan alhamdulillah EMC dulu Omi ya, dia ini sampai sekarang support dari segala macam dan gak banyak negosiasi. Dan saya pun tolong bantu Egypt saja, gak usah pikirkan saya. Bukannya ini ya, karena kita akhirnya itulah cara bermitra gitu. Dengan marketing atau siapapun atau sales siapapun menjadi sahabat. Walaupun saya sekarang udah bukan kerja di Egypt, saya di Bogor ya, udah setahun lebih. Saya luangkan waktu di sini, tapi kita masih berkomunikasi dengan baik. Karena saya tahu Bu Lima orang baik dan bisa membantu Forum K3 Egypt dan mau mendengar salah satu keuntungannya. Salah satunya sudah mau menyediakan ambulan di kawasan Egypt bagi perusahaan di Egypt dan tidak memiliki ambulan atau kendaraan operasionalnya sedang digunakan, itu bisa langsung dengan cepat membantu. Salah satunya untuk penanganan kecelakaan kerja. Dan saya pun hadir di sini, saya tidak mau sia-sia. Saya akan memberikan sedikit materi dan mungkin saya mohon bantuannya kepada salah satu peserta ya, Pak Krisno dari Cemikon untuk jadi operator saya, Pak. Mohon dengan segala hormat ya. Ini salah satu sahabat saya. Ini saya pertama Forum K3 Legib, sekarang cuma sibuk ngurusin payroll katanya. Padahal udah saya bilang secara transport dong ke saya gitu kan. Ini salah satu sahabat saya di Cemekon udah berapa ratus tahun gitu. Jadi saya mau bantuannya ya dengan untuk jadi karena gak ada pointernya. Terima kasih Pak Krisno. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk semuanya. Dan ini mungkin nanti insya Allah nyambung dengan materi yang akan disampaikan. Logonya aja masih Forum K3 Legib. Ini sistem manajemen kesehatan kerja ya. Jadi ini sistem manajemen ya, cara mengatur, cara mengelola, cara mengendalikan. Kenapa saya lebih fokus? Saya ini orang sistem. Saya dari Quality ISO 9001, IATF 14.000, 45.001 dari OSAS dulu. Walaupun yang lain masih saya pelajari S8000. Dan banyak perusahaan yang sistem manajemennya ISO lah, udah punya ISO. Ada yang belum punya ISO di perusahaannya. ISO apa aja?
Udah punya semua, insya Allah yakin ya di Egypt. Dan permasalahannya adalah adanya kegagalan sistem. Kenapa saya dulu 10 tahun lebih, bahkan 13 tahun di Egypt, 2 perusahaan saya di Esika. Ada orang Esika di sini? Belum ada ya? Oke. Saya 10 tahun di Esika, 3 tahun di KPSI, KCI ya, 13 tahun. Saya bebas keluar, khusus untuk ngurusin forum KTGL Egypt. Ini salah satu keunikan. Kenapa? Karena ketika kita keluar seperti ini, ada benefit yang bisa dibawa perusahaan, diterapkan. Yang kedua adalah legaliter ya. Kita harus mampu membaur dengan siapapun, dengan operator, mau presidir, mau siapapun, sama aja. Hanya masalah takdir. Jujur aja, saya terang-terangnya, saya orangnya karena halus lah sekarang, saya sampaikan aja, cuma masalah takdir aja. Karena masalah bicara legaliter, apalagi sekarang maaf, usia perusahaan-perusahaan ini kan udah mau 25 tahun, orang-orang mau pensiun. Udah amat lah, perusahaan ini nanti saya mikir pesanan dapat berapa BMTK kan itu. Memang jadi kenapa di sistem manajemen sendiri yang pertama kali diajarkan adalah kepedulian. Karena kita harus peduli dulu, baru kita bisa berjalan. Kalau kita hanya sekedar tahu, oh saya udah bersertifikasi ISO nih, tapi padahal ilmu pertama masalah kepedulian tidak dimiliki, itu tidak diterapkan. Ketika kita peduli bukan hanya dengan di internal perusahaan, tapi kita juga peduli dengan luar. Karena saya dulu pernah drill ya, mungkin drill pertama di Egypt, drill simulasi tangan darurat dengan apa tuh sebelah basis, lupa saya. Sebelah basis Katolik. Nah, kita drill pertama fire speed namanya. Jadi kebakaran evakuasi bukan disebabkan oleh perusahaan kita, tapi perusahaan sebelah. Jadi kita bikin titik apinya di tengah-tengah. Itu salah satu kerjasama dengan perusahaan tetangga. Jadi salah satunya ketika hidran mati, ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Sementara misalnya damkar Egypt lagi ngemadami di mana, nah itu kita bisa saling membantu. Baik, untuk menyingkat waktu, karena waktunya terbatas. Kalau udah belum matang gitu, saya isi gak apa-apa ya, ikhlas ya, ikhlasin aja untuk saya, gratis ini gak apa-apa. Oke, sistem manajemen ya. Jadi kita fokus karena dengan temanya sendiri adalah masalah kesehatan. Jadi kesehatan memiliki kata dasar sehat ya. Oke, jadi lawan katanya sakit. Nah, jadi materinya sendiri adalah pengendalian sakit penyakit di perusahaan. Ada yang punya target berapa persen illness severity atau keparahan sakit di perusahaan? Ada nggak perusahaan yang udah punya? Boleh angkat tangan? Jarang, Pak. Makanya saya kasih tahu, bisa ditargetkan. Dari mana lihatnya? Nanti kita akan kupas sedikit. Jadi kalau udah bahasa ininya illness severity ya, keparahan sakit. Jadi bukan hanya LTI, lost time injury, waktu yang hilang akibat kecelakaan, tapi waktu yang hilang akibat sakit. Kalau HRT bicaranya ke prevensi ya. Oh si ini nih sakitnya banyak nih, sakit bohongannya banyak nih. Itu kan contohnya ya, SP nih contohnya. Larinya ke sana. Tapi kita bagaimana memanage sakit? Pak. Jadi pengendalian ini ya. Perekrutan karyawan baru ya. Ini persyaratan hasil kesehatan MCU. Jadi ini yang umum ya. Tidak memiliki penyakit menular, tidak memiliki riwayat gejala gangguan jantung dan organ dalam lainnya, tidak memiliki alergi ya. Ini alergi ini bukan, wah ini alergi debu, gak boleh kerja bukan gitu. Tapi dia tidak dikonsenkan di area tersebut yang bisa mengakibatkan alergi tersebut. Persyaratan lain ya. Nah, pemantauan absensi karena sakit. Jadi klasifikasikan bagian tubuh yang bermasalah mengacu pada diagnosa di surat keterangan dokter. Ini sekarang zaman udah modern, walaupun IT sistem kita belum mendukung, anggap saja di perusahaan, kita bisa menggunakan Google Form. Udah ada yang jalan. Jadi kalau karyawan sakit itu ngisi Google Form aja. Jadi langsung SKD-nya itu masuk ke data HRD atau ke data HSE. Ada yang udah jalan?
Nah, bisa dijalankan. Kalau perlu konsultasi, nanti bisa konsultasi dengan teman-teman. Mungkin ada yang minta jalan atau ke saya langsung. Bisa saya bantu atau nanti saya bisa inilah. Jadi ketika ada karyawan sakit itu bisa dimonitor oleh HSE dan HRD. HRD-nya tahu, HSE-nya tahu ini sakit apa. Kalau HRD-nya kan lebih ke absensi, potong nih kehadirannya contohnya. Tapi kalau di HSE ini sakit apa? Terus suratnya itu surat apa? Dokternya, SKD-nya dari klinik kah? Atau dari dokter pribadi atau dari rumah sakit? Terus tipe-tipenya nih. Tipe-tipe sakitnya, jenis beratnya, apa dia rawat jalan, rawat inap. Ini contoh yang paling mudah, febris. Febris apa Bu ya? Meriang. Paling gampang. Paling sering penyakit karyawan febris, meriang. Wah ini gara-gara kemarin ini kerja lembur contohnya. Padahal malamnya nonton bola. Dan selain perusahaan. Jadi kita klasifikasikan. Ini ke contoh ke lebih ke nantinya ke tekanan darah ya. Nah, selamat datang salah satu ini dari Nomiko ya Pak. Nek. Terus keabsahan ya SKD-nya. Karena maaf ada beberapa mungkin banyak kasus lah. SKD itu bisa dibeli. Ada? Nggak ada atau nggak ada? Jujur semua deh aja. Banyak kan? Bahkan saya pernah menegur salah satu klinik. Ini rutin, pernah reguler mandesi sakit hari Senin. Ada? Tiap hari Senin sakit, alasannya kan Sabtu Minggu libur kecapean, Seninnya libur, gitu kan? Jadi tiap hari Senin sakit, jadi regular sick, jadi gitu. Ada lah, jujur aja saya juga orang pabrik kok tahu. Ini tiap hari Senin keluarin surat sakit, dokternya itu apa namanya klinik tersebut saya telepon. Kenapa karyawan saya tiap hari Senin sakit, gak dirujuk ke lebih yang meningkat? Itu tugas HSE itu. Atau tugas HRD bisa kolaborasi. Bukan hanya sakit hari Senin sakit tandain aja. Tapi kita nggak bisa mengupgrade atau treatmentnya kita upgrade. Ini anak karyawan sakit terus nih. Gak kita upgrade supaya jangan klinik dulu naik dong rumah sakit gitu. IMC juga contohnya seperti itu. Nah ini di upgrade treatment ya ke klinik, RS atau rawat jalan, rawat inap. Ini lebih diagnosanya lebih benar. Tapi kalau nggak mau, misalnya masuk aja daripada ke rumah sakit, kan bisa tahu kita secara psikologis itu benar atau bohong. Ini fungsi perlu kolaborasinya HRD dan HSE ya. Ya, oke. Nah, ini harus balik lagi. Nah ini pun ya kita bisa buat seperti rate atau tingkat keparahan dengan menggunakan scoring ya. Jadi lebih kuantitatif gitu cara mengukur sakitnya itu. Jadi contohnya rawat jalan dengan klinik skornya 1, dengan rumah sakit 2, rawat inap dengan klinik, tapi sekarang udah jarang ya, kecuali yang lahiran di klinik, ada yang dirawat di klinik, jarang ya, rata-rata rumah sakit itu skornya 2, kalau rumah sakit 3. Jadi kita pakai scoring, skornya berapa nih total dari sakit dia. Kalau HRD hitungnya frekuensi. Oh dia agak masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya terbatas itu aja. Mau rawat inap, rawat jalan sama skornya. Tapi kalau di security kita pakaikan skor ini, pakai skor. Jadi ketahuan siapa skor yang paling tinggi. Ada paham ya sampai sini? Kira-kira ada gambaran? Nah ini klasifikasikan berdasarkan aktivitas ya, termasuk yang teman-teman yang di office yang bersifat administratif, area dingin ya, storage, laboratorium, area panas, testing, polusi tinggi, dan plating ya. Pelan-pelan Pak. Buru-buru pulang ya. Udah kita ya belum. Nah bekerja dengan berdiri, terus outdoor. Ini kita klasifikasikan. Ini area mana nih? Oke, naik Pak. Boleh. Nah, ini klasifikasikan berdasarkan usia. Ini catatannya. Boleh dibuktikan, saya punya buktinya. Mau bohong, mau enggak, mau ngaku atau enggak.
18 sampai 24 ini karyawan kontrak yang baru itu namanya masih patuh. Walaupun sakit, biasanya memaksakan kerja. Kerja bener gak ya? Betul ya? 25 sampai 35 itu masih jenuh. Meriang dikit, gobelin atasan, ngambek, kemasuk. Ini saya buat bukan analisis, dan saya punya analisisnya. Itu 10 tahun lah. Nah, lebih dari 35 itu masuk masa butuh. Anak udah nambah, istri udah nambah emang. Anak udah nambah. Bertanggung jawab, semangat kembali untuk bekerja. Coba deh, sepadung-badungnya orang 35 ke atas pasti udah gak ada lagi, mentok lah, kerja aja. Jadi rajin lagi, gak usah khawatir. Tapi usia 18, 25 sampai 35 itu masa-masa jenuh. Keluarga ada yang menerima, keluar kerja ada yang menerima, tapi butuh gitu kan. Akhirnya kan mengupayakan segala upaya, dan ini pun berkaitan dengan HR, masalah psikologi. Saya ada mengutip salah satu, makanya saya pernah dites ini kan psikotes Abu Nida ya. Jadi sebenarnya contohnya ya, ini seberapa jaminan psikotes membuat orang bahwa ketika usia 25-35 akan seindah hasil psikotes. Wah, ini lolos nih psikotesnya bagus, ini anak baik-baik, jujur, tadi nabung atau apa. Tapi ketika masuk di usia 25-35 itu banyak yang berubah. Kembali lagi ini masalah sistem manajemen. Bagaimana kita menciptakan tempat kerja yang bukan masalah hubungan industrialnya, tapi komunikasinya juga segala macamnya. Inilah fungsi HSE dan HRD gitu. Harus berkolaborasi, membangun sistem yang baik. Setuju ya ini? Umum ya. Kalau Bapak percaya silakan uji dengan yang cara metode penghitungan tadi. Pasti kalau turnover normal ya, itu pasti grafiknya gini. Pasti yang banyak gak masuk itu usia 25 sampai 35. Bisa dibuktikan, silakan dihitung yang tadi pakai seperti red tadi ya. Lanjut Pak. Nah, ini pemantauan pemeriksaan MCU ya. Tinjauan kemunculan penyakit menular, konsultasikan status dan metode tindakan dengan dokter spesialis terkait. Ini yang saya ketahui ya, dan mungkin konsultasi dengan teman-teman. Ada 2 penyakit menular yang umum terjadi di perusahaan. Pertama TB, kedua adalah hepatitis. Pasti muncul aja tiap MCU ya. Walaupun katanya TB udah ditidurkan, tapi tetap terbaca oleh ronsen kan. Nah yang jadi masalah budaya karyawan kita itu adalah ngopi bareng Pak. Nah salah satunya ya. Tapi kalau udah tahu bahwa orang ini salah satu karyawan contohnya mengidap TB atau hepatitis, tapi justru kan dijauhin teman-temannya kalau hanya kita panggil. Kembali lagi fungsi HSE dan HRD dengan MCU udah selesai, nyari yang paling murah, tuh kan? MCU-nya bukan berdasarkan kapabilitasnya, tapi coba deh jujur. Kalau kita dapat misalnya MCU nih, beberapa provider ngajuin, pasti yang dicari yang paling murah bukan yang paling bagus. Itu umum, saya juga ngalamin itu. Makanya tahu. Konsultasikan penyakit baru yang muncul dengan dokter interkes ya, apakah masuk kategori PAK. Lakukan tindakan seperti mutasi, misalnya di area berdebu dia memiliki contoh yang sekarang paru-paru ya, itu bisa dialihkan ke area yang lebih tidak berdebu gitu. Mengklasifikasikan penyakit akibat kerja ya. Jadi kadang mungkin banyak lah karyawan yang illogical, berpikir tidak logis. Wah saya PHK nih, gitu kan? Ada yang pernah ngalamin gitu karyawan, protes apalah, menganggap dirinya bahwa memiliki penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini dalam Perpres nomor 7 tahun 2019 ya. Nah ini fungsinya kita memahami sistem manajemen itu sehingga kita bisa menganalisis, salah satunya dengan root cause analysis atau fishbone diagram. Munculnya sakit penyakit dari manusianya usia ya, pasti muncul lah usia 40 kayak
Pak Indra ya. Usia itu muncul penyakit apa lah, dari mulai gula lah, apa segala macam. Gaya hidup, ini gaya hidup. Apalagi sekarang zaman gadget ya. Kita biasanya tidur jam 9, jam 10 atau bisa sekarang bisa jam 11, jam 12. Hanya karena sibuk ngeliatin video di TikTok contohnya. Jadinya apa nih? Kurang tidur gitu. Itu gaya hidup salah satunya. Stres ya. Ini stres akibat kayak tadi apa namanya perubahan kebutuhan, kebutuhan hidup segala macam ya. Terus metode dari SOP-nya yang salah, terus pemetaan beban kerjanya pun gak ideal gitu. Ini mungkin secara spesifik perlu waktu khusus ya masalah pemetaan beban kerja. Termasuk masalah pemetaan beban kerja itu masalah pengaturan, masalah break. Ada yang punya waktu break di perusahaannya? Boleh kan? Ada ya? Jadi tidak hanya ngandelin istirahat aja, oh kita istirahat aja jam 12 sampai jam 1. Tapi antara jam itu sampai jam 8 sampai jam 12 itu tidak ada break. Nah itu bagaimana kita mengukurnya? Kita lihat bebannya. Termasuk kalau uji lingkungan ada ISBB, indeks suhu bola basah. Itu kita bisa lihat kebutuhan waktu istirahatnya berapa lama. Terus dari mesin ya, bising, berasap, terus bisa dari material dari apa? Contohnya D3. Kan ya, Chris? Ini yang lembar terakhir, silakan dari sendiri. Jadi faktor-faktor penyebab penyakit kerja, teman-teman bisa melihat dari faktor fisik, ya, kebisingan, panas, radiasi sinar elektromagnetik, itu harus bisa mapping. Makanya kalau udah ISO 45001 harus punya hierarkisi ya. Tapi kalau belum, boleh nggak kita menerapkan hierarkisi? Ya boleh-boleh aja. Kita punya assessment gitu. Kedua ketiganya punya assessment untuk seberapa tinggi resiko yang terjadi di perusahaan. Bukan hanya sekedar kita kan nggak ISO, nggak usah. Itu ilmu gitu. Suatu saat kita ISO kita udah siap. Jangan nunggu ISO dulu. Jadi kita dengan berkumpulnya ini kita bisa saling belajar. Kenapa kami dari dulu itu selalu ingin sering berkumpul? Ngapain sih ngumpul-ngumpul dulu? Kan nggak ada pekerjaan. Bahkan saya mungkin pada ingat ya candaan saya dulu itu. Kita semua sibuk. Kalau nggak sibuk apa? Dagang bakso. Kita semua sibuk. Oh saya sibuk. Artinya melecehkan orang lain gitu. Semua orang sibuk. Cuma dengan ini kita bisa memberikan manfaat, bisa mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di perusahaan untuk mengupgrade sistem manajemen yang ada di perusahaan. Bukan alasan sibuk, semua sibuk. Kalau nggak sibuk, ya saya kesini main. Gitu kan. Terus faktor kimia, faktor biologi, faktor mental, psikologi ini bisa dipelajari. Ataupun kalaupun mau materi ini saya kasih print, nanti saya titipin ke Budina ya. Bisa di-share di grup kalau mau. Saya gak pelit ilmu, walaupun dianggap ilmu, tapi ini berdasarkan analisis saya yang saya lakukan selama ini ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat setidaknya ya. Ilmu itu A sampai Z, kita dapat A-nya aja ya udah lumayan lah. Kita bisa menambah pengetahuan. Belum datang penontonnya? Atau dari yang lain mau nanya boleh lah silakan. Sambil nunggu dokternya datang. Tapi kalau bisa jawab, mohon maaf ya. Selamat pagi, saya dari Francis dari PT Essential Financial. Untuk ini kan, sekarang kan kalau saya perhatikan teman-teman waiter nih, saya kalau saya tanya, kok kayak pemberian siapa malam habis main game gitu. Nah, rata-rata kalau anak-anak muda sih biasanya usia-usia ya 23 sampai 25 itu saya sih kadang-kadang menyarankan ya kalau bisa nih tidur jam 10 gitu. Tapi temen-temen kayak bayi pak tidur jam 10 gitu.
Ya mungkin itu faktor beda hidup Pak ya. Terus untuk mungkin ada cara lagi untuk mengingatkan biar mereka care terhadap kesehatan. Karena begitu kerja mereka juga kelihatannya juga apa ya, karena kurang tidur jadi hilang fokus gitu. Khawatirkan ujungnya akan kerja lagi. Karena kalau welder kan ya APD-nya harus komplit, yang dihadapi suhunya panas, terus material juga panas. Ada kiat-kiat buat menyadarkan teman-teman yang udah hobi main game itu. Terima kasih Pak. Memang sangat sulit Pak untuk teman-teman, bahkan bukan hanya usia muda, yang tua pun banyak. Dapat keliling, bahkan nyuri waktu sambil kerja. Bener ya? Ini masalah psikologi ya, bahwa tes psikotes yang kita lakukan itu gagal ya. Kita dibohongin gitu kan, ARD itu dibohongin gitu. Psikotesnya bagus nih, wah ini anak baik banget gitu kan. Tapi begitu masuk berubah karena faktor lingkungan, terpengaruh faktor baik di perusahaan atau di luar juga. Seperti itu. Jadi memang perlu kerjasama, makanya saya menekankan untuk HSE atau P2K3 kerjasama dengan ARD. Kan kita bisa melihat dengan kita monitoring sakit ini kan frekuensinya berapa nih? Yang sakit rutin tiap hari Senin tuh, penyakit hari Senin tuh, panggil lah gitu. Dari sisi ASE, dari sisi ARD. ARD kan bisa membuat program ya. Kita mapping siapa aja nih yang mempunyai habit seperti itu, kebiasaan. Kita kumpulin, kita bikinkan training, contoh kayak BSM ya, Basic Spiritual Mentality gitu kan. Tapi yang kembali saya sampaikan, kalau orang-orang baru sengantuk-ngantuk apapun pasti maksain masuk. Berbeda kalau udah tanda tangan harta berubah langsung. Oh saya udah tenang, udah terjebak dengan zona nyaman. Itu memang perlu kerja keras untuk kerjasama antara ARD dan ASC ya. Termasuk masalah spiritual approach, pendekatan spiritual boleh dimasukkan dalam apa namanya contoh di Muslim ya, di agenda-agenda khutbah Jumat kita selipin tuh titik materi masalah apa namanya bekerja itu, bahwa kita akan hisab contohnya ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan contohnya. Jadi membuat mereka lebih membantu sadar itu salah satunya, atau lewat ISQ atau ngadain training atau undang psikolog gitu yang lebih mengerti, yang lebih paham masalah. Karena ini masalahnya psikologi Pak. ARD harusnya punya masalah itu gitu kan, dan bisa di-upgrade. Gitu aja saya pun nggak usah orang lain lah, anak saya aja sendiri, gitu kan. Anak saya main game, cuma saya persyaratkan anak saya jangan main di nomor Indonesia. Dalam kuliah bahasa Inggrisnya di atas 90. Untungnya itu aja. Itu aja. Jadi kita berpikir ya memang susah. Kadang-kadang dilarang menyuri-nyuri gitu, termasuk dalam bekerja. Termasuk kita kenapa sih? Dari awal saya selalu ajak serikat pekerja untuk membangun karyawan ini. Mereka jangan hanya tahu bagaimana cara meminta saja, karena ini pun untuk mereka juga. Dan permasalahannya adalah kembali lagi illogical, tidak logis gitu, dan logikal. Jadi kita harus mampu mapping orang-orang yang berpikir tidak logis. Meminta itu boleh, hak gitu kan. Tapi banyak permintaan yang tidak logis. Itu salah satunya masalah mapping ya, mapping karyawan. Kita bisa mapping. Dengan ini pun kita bisa mapping. Nanti secara tidak sadar atau disadari atau tidak, kita bisa mapping ini karyawannya karakternya seperti apa. Seperti itu. Tapi insya Allah lewat usia 35 balik lagi. Gitu. Cukup puas Pak? Apa kurang? Pasti karena ini masalah psikologis Pak. Saya mungkin bukan ahlinya ya. Tapi perlu kerjasama. Makanya kita perlu berkumpul atau bersosialisasi. Mungkin kadang kita muncul solusi nyeleneh gitu ya dari perkumpulan itu. Ada yang tahu masalah dulu ya, ini keluar dari topik ya. Jadi ketika kita berkumpul kita punya solusi. Ada dari otik ya. Dulu mungkin sekarang orangnya udah keluar ya. Bagaimana solusi untuk karyawan yang naik ojek online supaya tidak diamuk sama ojek ini lah.
atau Pangkalan. Alhamdulillah Darwati memberikan solusi itu Pak. Jadi kadang-kadang yang mau naik ojek itu cium tangan sama tukang ojek. Itu bercanda tapi bisa jadi salah satu strategis untuk meningkatkan kenyamanan karyawan. Itu kelihatannya bercanda, tapi masuk akal juga. Jadi apa ketika ada tukang ojek itu cium tangan. Misalnya orang tuanya jemur. Gitu. Itu fungsinya kita berkumpul, bukan hanya apa namanya ngumpul-ngumpul nggak ada maknanya, tapi kita nulis apapun gitu. Kita bisa nambah ilmu dari si A atau saling mengunjungi benchmark kemana. Mungkin saya udah pernah kayak ke Nekusa, ke Schneider, ke Yanmar, ke Hirose, keliling lah ke teman-teman masuk. Nah, kita bisa tahu, wah ini perusahaannya nggak layak dikunjungi nih, nggak bagus. Padahal pasti ada good point yang bisa kita ambil dari situ. Pasti itu ada. Kita jangan melihat luarnya aja, oh tamannya kurang bagus nih, gak sebagus Pilotik gitu. Tapi kita pasti bisa mendapatkan good point dari perusahaan manapun. Ada hal yang bagus yang bisa kita terapkan di perusahaan tempat kita bekerja. Ada lagi? Silakan Pak. Cukup bingung. Barangkali ada yang mau bertanya. Nanti Udin aja jawab. Tadi Bapak siapa Pak? Boleh tahu tadi belum memperkenalkan diri ya tadi ya? Bapak siapa? Nur Ajis Pak, Bapak Nur Ajis dari? PT Essential Metal. Oh iya, boleh tepuk tangan dulu Pak. Itulah kita bahkan dulu tuh kumpul-kumpul bukan hanya di ruang ber-AC Pak. Di kebun kita ngumpul Pak. Dapat di samping warteg kan. Kita sambil riding segala macam. Ya lanjutkan lah yang lain. Mungkin bisa adminnya nanti dimasukin grup WA lah biar bisa komunikasi gitu. Lebih banyak. Kan mudah-mudahan juga kita nggak tahu. Tiba-tiba saya jadi presidir DJ kan nggak tahu. Kan cukup? Ada yang bertanya lagi? Atau mungkin nanti bisa cara menghitungnya, insya Allah saya kasih. Nanti lewat Bonida, software apa bukan software sih, kayak Excel masih cara menghitungnya bagaimana, terus bikin statistiknya bagaimana, dan kita bisa melakukan improvement. Poinnya itu improvement, perbaikan. Kalau di perusahaan Pak Kaizen ya, seperti itu. Perbaikan berkelanjutan. Apa yang bisa kita perlu perbaiki? Oh kita budgetnya nggak ada. Kita bisa ngambil sisi yang tanpa biaya, yang biaya rendah. Contoh dengan penerapan kayak sekarang Google Form itu kan bisa digunakan. Karyawan nggak perlu capek-capek nelpon ke HRD ngabarin sakit, cukup isi link aja, itu laporan bisa langsung masuk dan HRD pun bisa monitor sakit apanya segala macam. Banyak cara. Jadi bukan hanya budgetnya nggak ada, kita nggak bisa improve, cari cara lain untuk improve. Termasuk memberikan briefing, pelatihan, semua lah dibagi-bagi. Cukup ya? Oke, silakan. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Oh ini ada banyak tokoh-tokoh muda perempuan nih. Nanti bisa kolaborasi dengan Bu Mida, bareng-bareng belajar Bu Mida. Tapi nanti kalau udah lahiran nggak tahu deh. Biasanya faktornya itu lahiran udah hilang. Oke, silakan Pak. Mengenai topik yang tadi disampaikan oleh Pak Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya di luar ya materi juga silakan, tidak apa-apa. Contoh saya juga mau nanya, itu kenapa ada yang ramping, ada yang sedang, ada yang gemuk? Itu kultur. Awalnya Suratullah. Oke, silakan Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung. Cukup ya. Terima kasih atas pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya dan bisa kita sebarluaskan. Saya tutup wabillahi